Halo semuanya, kali ini saya pengen testing sensor pH menggunakan Arduino Uno R3. Oh ya, sebelum kita mulai teman-teman, jadi sedikit info aja, siapa tahu ada dari teman-teman yang membutuhkan ya. Jadi kebetulan nanti sekitar tanggal 20 saya lagi pengen buka kelas secara live via Zoom ya. Itu tentang Arduino dan Internet of Things. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin baru belajar gitu ya, baru belajar dan kebingungan atau pengen ada, mentor yang membimbing. Nah, course ini atau kelas online ini cocok banget buat teman-teman semua. Di sini nanti teman-teman akan diajari kurang lebih selama, 4 kali pertemuan ya, 4 hari. Nah, tiap pertemuannya itu kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi ini cukup lama. Nah, teman-teman nanti bisa memanfaatkan kelas ini untuk ngerjain proyeknya, atau pengen nambah portofolio, atau mungkin yang baru pertama kali bisa nanti tanya-tanya seputar programmingnya, rangkaiannya, dan lain-lain. Nah, gitu teman-teman ya. Nanti langsung aja bisa eh, klik link yang akan saya share di kolom deskripsi atau di kolom komentar nanti. Gitu ya. Materinya apa aja? Jadi materinya em, saya buat cukup merangkum kelas dasar ya. Mulai dari nanti kita belajar seputar programmingnya dulu ya. Dasar-dasar C++, dasar-dasar Arduino Framework ya. Kita akan pelajari di hari pertama, terus di hari kedua nanti kita masuk ke penggunaan sensor dan aktuator. Jadi nanti kita akan coba nih berbagai macam jenis sensor yang ada, berbagai macam jenis aktuator yang ada ya, misal kayak sensor suhu, kelembaban, cahaya, sensor jarak, sensor pH, sensor kelembaban tanah, dan masih banyak lagi. Kemudian di hari ketiga nanti kita bakal mulai masuk ke bagian Internet of Things-nya. Teman-teman akan pelajari bagaimana cara mengambil data dari sensor, kemudian mengirimkannya ke internet melalui modul WiFi yang ada di board ESP32 ya. Kemudian nanti teman-teman akan mempelajari ini ya, protokol HTTP, MQTT, ya. Tujuannya ya supaya teman-teman tahu bagaimana protokol pengiriman data ke internet. Terakhir nanti teman-teman akan mendapatkan 2 project ya. Kita nanti akan praktek 2 project, project Smart Home dan project Smart Garden. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri project-projectnya yang kurang lebih akan kita buat seperti itu. Bahkan lebih kompleks lagi mungkin nanti ya. Nanti saya tunjukin. Nah, kurang lebih seperti itu teman untuk sekilas ya tentang kelas yang nanti akan saya laksanakan sekitar tanggal 20 April. Silakan teman-teman nanti bisa klik aja link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ya ke pembahasan utama kita hari ini, yaitu tentang testing sensor pH menggunakan Arduino Uno R3. Jadi kemarin itu sempat ada yang nanya beberapa teman waktu nyoba sensor pH yang model seperti ini, itu nilainya error ya. Maksudnya nilainya itu nggak sesuai dengan aslinya ketika dikalibrasi menggunakan alat pengukur pH yang langsung. Nah, udah dicoba berbagai cara, udah dicek semua kabelnya, udah dicek semua codingannya itu nggak ada masalah. Nah, ternyata ada beberapa catatan yang saya coba rangkum. Nah, mungkin saya jelasin di sini. Kira-kira nanti ketika teman-teman pengen nyoba sensor pH yang model seperti ini, apa aja yang harus teman-teman lakukan. Nah, gitu ya. Kita langsung mulai aja. Jadi saya udah rekam waktu saya testing sensor pH-nya. Nah, jadi ini teman-teman, ini hasil rekaman saya waktu nyoba sensor pH. Yang pertama saya pakai alat pH meter dulu ya. pH meter untuk mengukur pH di 2 larutan. Gelas pertama yang ini dengan pH sekitar 6, 6 koma. Terus larutan yang kedua ini pH-nya sekitar 3 komaan. Ya walaupun larutannya saya pakai pH 4 tapi mungkin karena airnya terlalu banyak dan lainnya jadi agak turun dikit.
Tapi nggak apa, yang jelas kita tahu perbedaannya ya. Ini 6, ini 3 koma. Nah, kemudian saya nyalain alatnya yang sudah saya rangkai ya di pin A0. Jadi sensor pH-nya ini saya konekkan di pin A0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. pH di larutan pertama juga udah kebaca sekitar 6,6 atau 6,5. Nah, berarti udah benar ya, udah sesuai. Terus kalau saya pindah ke larutan kedua, itu pH-nya harusnya juga sama, sekitar 3 sampai 4. Nah, nah gimana kok bisa ini alatnya berfungsi dengan normal? Nah, di sini saya mau jelasin seperti apa proses awalnya sebelum ngoding ya. Jadi ada sebuah treatment yang harus saya lakukan supaya alat ini bekerja dengan normal. Nah, sebutannya itu kalibrasi ya. Jadi teman-teman ketika menggunakan sebuah sensor seperti ini, kita perlu melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, kalibrasinya seperti apa? Jadi sederhananya adalah teman-teman perlu ini ya. Sebentar, saya tunjukin. Nah ini ya teman-teman ya, di sini saya ngambil referensi dari YouTube. Jadi nama akunnya Tech One. Silakan teman-teman kalau pengen nonton YouTube-nya namanya Tech One ya. Saya mau izin, jadi saya pengen coba jelasin pakai video yang sudah dibuat oleh YouTube Tech One ini. Nah jadi gini, di sini kan ada beberapa pin ya, ada 6 pin ya. Cuman yang kita pakai nanti di waktu kita pengen ngambil data, pH-nya itu cuman ada 3 pin yang kita pakai, VCC, ground, sama yang ini, T0 ini ya. Nah ini, T0. Eh, bukan T0 ya, harusnya ini P0. Nah ini salah ini. Ini P0 yang ini, yang T0 yang ini. Nih, ini ya, yang benar P0. P0 tuh pH outputnya ya. P0, pH output analog. Nah, jadi cuman ada 3 pin, VCC, ground, sama P0 yang ini ya, P0. Nah, sebelum kita mulai ngambil data, kita perlu melakukan yang namanya kalibrasi. Nah, di sini kebetulan udah dijelaskan sama YouTube Tech One-nya ini ya. Nah, gini teman. Jadi, ini saya juga baru tahu sih dari ketika saya nonton YouTube ini. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita short circuitkan dulu probe-nya. Nah ini, jadi probe-nya, nih ya. Another metal. Nah jadi probe-nya itu antara lubang yang di dalam sini, ya, lubang yang female dalam sini, itu di short ke yang lingkaran luar ini, yang besi yang di luar. Jadi di short, nah gitu ya. Bisa pakai kabel, jadi di short antara yang di dalam sama di luar. Nah setelah itu kita perlu mengukur tegangan analog output yang tadi P0. Kita ukur tegangannya, pastikan tegangannya itu di angka 2,5 volt. Nah, ini kan masih lebih nih, masih 3,7. Nah, kita tinggal putar ini potensiometer yang ada di sini. Kita putar sampai nilainya mendekati 2,5 volt. Nah, gitu. Ya intinya kalau kalibrasinya gitu. Harus sampai 2,5. Nah, berikutnya setelah teman-teman sudah dikalibrasi awal nih ya, udah sampai 2,5 volt, teman-teman nanti kan punya 2 larutan tuh ya, ketika teman-teman beli pH sensornya. Nah, itu ada yang larutan 6,8 sama 4. Nah, teman-teman nanti tinggal dicatat. Nah, seperti ini. Nah, ini saya suka dari cara YouTube-nya ini. Jadi dia mencatat ya. Pertama, kalau alatnya itu dicelupkan di larutan yang pH 6, itu nanti volt yang terbaca sekian. Kalau dicelupin ke pH yang 4, tegangan yang terbaca sekian. Nah, ini nanti dibuat persamaan linear, persamaan garis lurus ya. Bisa pakai Excel boleh. Kalau tadi saya nyobanya pakai ChatGPT. Nah, ini ya. Jadi saya buat seperti ini. Buatkan saya persamaan linear dengan X sama dengan 2,5, Y sama dengan ini, X sama dengan ini, Y sama dengan ini. Dibuatin sama ChatGPT, dapatlah sebuah persamaan. Y sama dengan min 5,7X plus 21. Nah,
persamaan ini teman-teman yang kita gunakan di dalam codingan kita nanti. Nah, coba kita kembali ke YouTube-nya tadi ya. Nah, ini kan sudah dapat nih persamaannya, ya. Ini persamaannya nanti kita taruh di dalam rumus yang akan kita tuliskan di codingan kita. Nah, ini codingannya beda ya. Jadi saya kembali ke codingan saya sendiri. Nah, jadi setelah kita dapat rumus yang tadi, dapat rumus persamaan garis tadi, nah nanti kita masuk ke codingan. Nah, gitu ya. Jadi intinya adalah proses kalibrasi yang kita lakukan itu outputnya berupa persamaan garis tadi, ya. Jadi setelah kita short circuitkan, terus kita atur lewat potensiometer supaya tegangan outputnya, analognya itu sekitar 2,5 volt. Nah, berikutnya teman-teman melakukan kalibrasi menggunakan dua jenis larutan tadi. Namanya two-point calibration. Oke, dapatlah persamaan yang tadi. Nah, setelah teman-teman dapat persamaan yang tadi, nah barulah teman-teman masuk ke codingannya. Nah, codingannya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, saya jelasin singkat aja. Di sini ada apa aja fungsi-fungsinya, oke? Nah, jadi yang pertama, karena saya menggunakan OLED display, jadi saya pakai dua library ini ya. Dari ada Fruit GFX sama SSD 1306. Ini untuk tampilan aja. Nah, di sini sensor pH-nya saya colokkan ke pin A0, oke. Nah, kita ke bawah. Jadi sebenarnya prosesnya sama dengan tutorial-tutorial yang di internet, ya. Pertama kita ambil 10 data, sampling ya, 10 data sampel kita ambil. Nah, terus kita rata-rata, ya, rata-rata. Nah, bebas teman-teman mau rata-rata berapa, bebas ya. Kalau 6 berarti nanti di sini 6. Nah, rumusnya di sini teman-teman, ya. Jadi yang pengen saya tekankan ke teman-teman semua itu di bagian ini, baris ke-64. Jadi ini adalah persamaan garis yang tadi sudah kita dapat dari hasil kalibrasi. Inilah yang nanti akan membedakan antara sensor yang saya punya dengan sensor yang teman-teman miliki nanti, ya. Walaupun jenis sensornya sama, kadang ketika kita melakukan kalibrasi itu pasti nanti rumusnya bakal sedikit berbeda. Angka-angkanya berbeda. Nah, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman nanti disesuaikan ya, rumus persamaan linear tadi itu pastikan teman-teman harus melakukan gitu ya. Karena tadi saya juga udah nyoba, tanpa itu alatnya susah banget dapatin nilai yang benar gitu. Jadi mau nggak mau ternyata setelah saya coba seharian, oh ternyata harus pakai kalibrasi seperti ini supaya pH-nya itu benar, nilainya itu nilai sesungguhnya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi tadi rumus yang tadi yang minus 5,7x plus 23,39 itu saya letakkan di sini. Nanti kalau teman-teman coba pasti nilainya beda. Antara ini jadi 4, ini jadi 3, atau ini jadi 11. Nah, itu tergantung hasil dari two-point calibration-nya teman-teman. Ya, setelah ini udah beres, sudah teman-teman masukkan, dah tinggal di print aja di display OLED-nya yang tadi. Ya, gampang ya. Jadi tinggal teman-teman upload, tinggal lihat di serial monitor. Nah ini ya, tuh, tinggal lihat di serial monitor atau bisa lewat OLED yang tadi ya. Tadi kan saya hubunginnya ke OLED ya. Nah ini ya, ini saya hubungin ke OLED display. Nah ini sensor pH-nya udah dicelupin, terhubung ke pin A0. Nah gitu ya. Jadi pastikan teman-teman kalau pengen hasilnya akurat dan benar ya, ini salah satu cara mungkin ya. Mungkin ini nggak satu-satunya cara, mungkin salah satu cara aja yang bisa teman-teman lakukan. Kalau teman-teman udah nyoba berbagai cara tapi masih gagal, nah ini cara yang saya bisa jamin cukup efektif untuk membaca data sensor yang tipenya seperti ini. Nah, gitu teman-teman ya. Nanti
Kalau ada yang pengen bertanya, silahkan nanti tanya aja, bisa PM saya boleh, bisa tulis di kolom komentar juga nggak apa-apa. Nanti untuk video lebih detailnya terkait sensor pH ini akan saya buatkan di video tersendiri ya. Bagaimana proses kalibrasinya secara detail maupun proses menuliskan codingannya satu persatu nanti saya jelaskan di video yang terpisah. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Nanti kita lanjut lagi ya di video berikutnya.